Hai semuanya, setiap hari kita berinteraksi dengan banyak orang, entah itu di kantor, di lingkungan tempat tinggal, atau bahkan di media sosial. Kebanyakan dari mereka mungkin adalah orang baik, tapi sayangnya tidak sedikit juga orang jahat yang berkeliaran di sekitar kita. Mengenali orang jahat itu penting banget, bukan cuma buat jaga diri, tapi juga supaya kita nggak gampang dimanfaatkan atau bahkan disakiti. Tapi, gimana sih caranya? Apa ada ciri-ciri khusus yang bisa kita perhatikan? Tentu saja ada. Dan ini bukan cuma soal tampilan fisik, tapi lebih ke arah perilaku dan cara mereka berinteraksi. Salah satu hal pertama yang bisa kita perhatikan adalah inkonsistensi dalam perkataan dan perbuatan. Orang jahat itu sering banget omongannya beda sama apa yang dia lakuin. Misalnya, dia bilang dia peduli sama kamu, tapi di belakang kamu, dia malah ngomongin jelek, atau bahkan sengaja ngejatuhin kamu. Atau, dia janji macem-macem, tapi gak pernah ditepati. Ini bukan sekadar lupa atau khilaf, tapi emang pola yang terus-menerus. Mereka jago banget playing victim dan memutarbalikkan fakta. Kalau dia udah mulai sering bohong atau janjinya gak bisa dipegang, itu bisa jadi lampu kuning buat kamu. Mereka mungkin terlihat sangat manis di depan, tapi begitu kamu berbalik, mereka bisa berubah jadi serigala berbulu domba. Perhatikan detail kecil, misalnya, ketika mereka menceritakan suatu kejadian, apakah ceritanya selalu berubah setiap kali mereka menceritakan ulang? Atau, apakah mereka sering menghindari kontak mata saat berbicara tentang hal-hal penting? Ini semua bisa jadi indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Selanjutnya, perhatikan bagaimana mereka memperlakukan orang lain, terutama mereka yang dianggap lebih rendah atau tidak penting. Orang jahat itu seringkali merasa dirinya paling benar dan paling berkuasa. Mereka cenderung merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka sendiri, atau bahkan menikmati penderitaan orang lain. Coba perhatikan bagaimana dia berbicara dengan pelayan restoran, tukang parkir, atau bahkan asisten rumah tangga. Kalau dia kasar, arogan, atau merendahkan, itu adalah tanda bahaya. Orang baik, seburuk apapun kondisinya, akan selalu menghormati orang lain. Kalau dia bisa seenaknya sama orang yang gak punya kekuasaan, besar kemungkinan dia juga akan melakukan hal yang sama ke kamu kalau kamu gak lagi berguna buat dia. Mereka punya kecenderungan untuk memanipulasi dan mengeksploitasi, dan itu dimulai dari bagaimana mereka melihat orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Mereka juga seringkali tidak memiliki empati. Mereka tidak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, dan bahkan mungkin menikmati melihat orang lain menderita atau merasa tidak nyaman. Ciri lain yang cukup jelas adalah kebutuhan mereka untuk selalu mengendalikan orang lain. Orang jahat itu punya obsesi buat mengatur hidup orang lain, dari hal kecil sampai yang besar. Mereka bisa jadi sangat posesif, cemburuan, atau bahkan sering mengancam kalau kamu gak nurut sama kemauan mereka. Mereka suka banget memanipulasi dengan cara bikin kamu merasa bersalah, atau bahkan membanding-bandingkan kamu dengan orang lain supaya kamu merasa kurang. Intinya, mereka mau kamu jadi boneka mereka. Kalau kamu merasa terus-menerus diawasi, diatur, atau dipaksa melakukan sesuatu yang gak kamu mau, itu tanda kamu sedang berhadapan sama orang yang gak sehat. Mereka mungkin akan menggunakan taktik seperti gaslighting, di mana mereka membuat kamu meragukan kewarasanmu sendiri, atau memutarbalikkan fakta sehingga kamu merasa bersalah, padahal bukan kamu yang salah. Keinginan mereka untuk mengontrol bukan hanya terbatas pada tindakanmu, tetapi juga pada pikiran dan perasaanmu. Mereka akan mencoba mengisolasi kamu dari teman dan keluarga, karena itu akan membuatmu lebih mudah dikendalikan. Perhatikan juga ketidakmampuan mereka untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Orang jahat itu jarang banget mau ngaku salah. Kalaupun ngaku, itu cuma akal-akalan supaya kamu gak marah, bukan karena benar-benar nyesel.
Mereka cenderung menyalahkan orang lain atau bahkan keadaan, padahal jelas-jelas itu salah mereka. Mereka juga nggak punya empati, jadi mereka nggak akan ngerti seberapa besar kerugian atau rasa sakit yang udah mereka timbulkan. Kalau kamu berhadapan sama orang yang selalu merasa benar dan nggak pernah mau minta maaf, itu patut diwaspadai. Orang yang tulus akan mengakui kesalahannya, belajar dari situ, dan berusaha untuk memperbaikinya. Tapi orang jahat, mereka cuma peduli sama citra mereka sendiri, bukan sama kebenaran atau perasaan orang lain. Mereka akan mencari 1000 alasan untuk membenarkan tindakan mereka, atau bahkan menyerang balik ketika kamu mencoba menunjukkan kesalahan mereka. Ini adalah tanda dari narsisme yang parah, di mana mereka tidak bisa menerima bahwa mereka mungkin memiliki kekurangan atau kelemahan. Satu lagi hal yang penting adalah kecenderungan mereka untuk memanipulasi emosi orang lain. Mereka jago banget bikin kamu merasa kasihan sama mereka, atau bikin kamu merasa bersalah, padahal kamu gak salah apa-apa. Ini sering disebut playing victim. Mereka akan menceritakan kisah sedih yang bikin kamu iba, padahal cerita itu cuma rekayasa buat dapat simpati atau keuntungan dari kamu. Mereka juga bisa jadi sangat karismatik di awal, membuat kamu percaya dan nyaman, tapi itu semua hanya topeng. Begitu mereka udah dapat apa yang mereka mau, topeng itu akan lepas dan kamu akan melihat sifat asli mereka. Mereka menggunakan emosi sebagai senjata untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mungkin akan mengancam akan menyakiti diri sendiri jika kamu tidak memenuhi permintaan mereka, atau mereka akan membuatmu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan atau kesedihan mereka. Ini adalah bentuk kontrol emosional yang sangat berbahaya. Lalu, amati bagaimana mereka berbicara tentang orang lain di belakang mereka. Kalau dia sering banget ngomongin kejelekan orang lain, ngejelekin teman atau keluarga mereka sendiri, besar kemungkinan dia juga akan melakukan hal yang sama ke kamu. Orang jahat itu suka banget ngegosip, nyebar fitnah, atau ngejatuhin orang lain demi kepuasan diri sendiri. Mereka nggak punya batasan etika dalam berbicara, dan mereka menikmati melihat orang lain sengsara. Kalau kamu mendapati seseorang selalu memiliki cerita negatif tentang semua orang yang mereka kenal, itu adalah bendera merah. Mereka mungkin mencoba untuk membuatmu percaya bahwa merekalah satu-satunya orang yang bisa kamu percaya, dan semua orang lain tidak bisa dipercaya. Ini adalah taktik isolasi yang membuatmu lebih rentan terhadap manipulasi mereka. Terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, adalah intuisi kamu sendiri. Kadang, tanpa alasan yang jelas, kamu merasa ada yang gak beres sama seseorang. Perasaan gak enak itu seringkali benar. Jangan abaikan intuisi kamu. Kalau ada sesuatu yang bikin kamu merasa gak nyaman, meski kamu gak bisa jelasin kenapa, dengarkan perasaan itu. Itu adalah mekanisme pertahanan alami tubuh kamu yang mencoba ngasih tahu kamu kalau ada bahaya. Mungkin kamu merasakan energi negatif dari mereka, atau ada sesuatu dalam cara mereka berbicara, atau menatapmu yang membuatmu merinding. Jangan pernah meremehkan kekuatan instingmu. Jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres, kemungkinan besar memang ada. Mengenali orang jahat itu bukan berarti kita harus jadi paranoid sama semua orang. Justru, ini adalah bentuk kebijaksanaan untuk melindungi diri kita sendiri dari bahaya. Dunia ini memang penuh dengan orang-orang baik, tapi orang jahat juga ada. Dengan memahami ciri-ciri di atas, kita bisa lebih waspada dan mengambil tindakan yang tepat kalau kita berhadapan dengan mereka. Jangan ragu untuk menjaga jarak, atau bahkan menjauh sepenuhnya dari orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda ini. Kesehatan mental dan keselamatan diri kamu jauh lebih penting daripada berusaha mengubah atau memahami orang yang memang tidak bisa diubah. Jadi, selalu peka, selalu waspada, dan yang paling penting, selalu percaya pada insting kamu sendiri.